ceramah dari Ustaz Kasim. Yang kelima, kita penutup yang mana nanti kita akan makan bersama. Nah, sudah kita siapkan hidangan dari ibu-ibu Aisyah. Baik, kita buka kegiatan halal ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Hamzah, yang mana beliau adalah imam tetap di Masjid At-Taqwa Jalan Mangkusari dan juga merupakan Qori Kabupaten Brebes Utara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat bagus sekali. Tadi ketinggalan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Dandim ya. Beliau ini ternyata istrinya keponakan Ustadz Kasim. Jadi Ustadz Kasim ini paman dari istri Pak Dandim. Baru tahu juga tadi. Terima kasih atas kedatangan dari MUI juga yang berkenan hadir ke acara kami, Supron. Selanjutnya sekapur siri dari Ketua MUI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukur di malam hari ini dalam suasana masih kita berhari raya Idul Adha, mengawali daripada ucapan majelis yang mulia malam hari ini, maka ulun secara pribadi dan juga organisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Terkait majelis yang dilaksanakan malam hari ini, acara halal bihalal, kami daripada Majelis Ulama Indonesia Barito Utara menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ikhtiar yang dilaksanakan semua yang terlibat dalam acara ini dari awal sampai akhir. Semoga diberikan ganjaran pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berbahagia. Sebentar waktu lagi kita akan menimba ilmu, mengkaji mendalam lagi, insya Allah penceramah kita tak tanggung-tanggung kita datangkan dari Jakarta, sehingga apa yang beliau sampaikan nanti benar-benar bermanfaat dan maslahat untuk ulun sendiri yang bercakap dan semua yang hadir yang menyimak insya Allah dalam majelis mulia ini. Selebihnya terima kasih juga kepada pihak pimpinan Muhammadiyah Barito Utara, secara khusus akhirnya Pak Rahmat yang mengundang ulun pada majelis mulia malam hari ini. Semoga apa yang dilaksanakan malam hari ini menambah lagi keakraban dan juga saling dukung sesama organisasi keagamaan ulun yang berada di MUI Barito Utara dan juga untuk seluruh warga Muhammadiyah yang ada di Barito Utara.
Semoga ke depan lebih maju, lebih baik, lebih dekat silaturahminya. Muwaffaqin insyaallah khair. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian kalau ada kurang dan juga kesalahan. Sekali lagi minta izin. Nanti sebelum acara usai, sebenarnya di saat yang sama ini di Pondok Pesantren Yasin Muara Tewe kami di jam yang sama ini ada acara silaturahmi keluarga besar Pondok Pesantren Yasin. Cuma ulun datang sebentar waktu di awal ini dan diizin kepada semua yang hadir mungkin tidak bisa mengikuti sampai selesai majelis yang mulia ini. Mudah ada barokahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron Ketua MUI Ustaz Haji Rusmadi. Selanjutnya ceramah dari Ustaz Kasih Her dimohon kepada jemaah untuk menyimak. Apabila ada pertanyaan nanti akan ada hadiah langsung dari Pak Ketua PDN. Kami persilakan kepada Ustaz Kasih Her untuk memberikan sedikit ilmunya kepada kami warga Muhammadiyah di Brebes Utara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar jawaban salamnya, kayaknya yang barusan jawab salam saya, kayaknya udah gak sabar pengen sate kami. Lemas banget jawabannya. Saya ulangin ya, yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Yang aminnya paling keras berangkat haji duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantarkan sampai bandara Muhammad Sadiq. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya, inspirator saya, motivator saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Rusmadi, Ketua Majelis Ulama Barito Utara. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, anak cucunya menjadi penerus dakwah beliau. Yang saya hormati, saya muliakan Dandim, Muara Tewe dan Murung Raya, 2 kabupaten. Namanya Bapak Jenderal. Pak Komandan Pak Nur Wahid ini yang di samping, beliau masih hubungan famili dengan saya. Masya Allah, kita doakan beliau insya Allah menjadi penegak hukum yang soleh, yang mengawal NKRI, membawa persatuan dan kesatuan umat dan bangsa. Dan yang saya khususkan, saya hormati, saya muliakan Ketua PDM Muhammadiyah Barito Utara, Bapak Dr. Haji Rahmat. Ya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau tadi di kantongnya banyak kertas warnanya merah, warnanya biru. Katanya mau dibagi-bagi yang bisa jawab pertanyaan saya. Ini ada adik-adik saya dari IPM, Ikatan Belajar Muhammadiyah, yang pakai jaket kuning. Ini jaket kuning Muhammadiyah apa Golkar? Saya juga banyak yang bilang Pak Golkar, golongan keturunan Arab. Maka saya mau katakan di sini saya bukan orang Arab. Banyak yang bilang saya orang Arab, saya orang Padang. Kakek saya satu keturunan sama artis yang biasa ibu nonton di televisi yang main film Kuch otak. Makanya saya jelek-jelek begini saya bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Kemarin saya dipaksakan nyanyi India. Setelah saya nyanyi 2 orang pingsan. Ya, kemudian yang saya hormati para ulama, para ustadz. Insyaallah nggak lama-lama saya ceramah. Sebelum saya lanjutkan ceramah kita, Muhammadiyah harus kenal pendirinya. Siapa yang tahu nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kalau bisa dapat duit, nggak bisa push up 100 kali. Setuju? Namanya siapa? Namanya Fadel aja. Wah, Fadel. Ayahnya ikut di sini? Mana ayahnya? Mana ayahnya?
Yang banyak kamerain. Wah, sok. Punya ikut? Kurang tahu nggak lihat. Oh, nggak lihat. Oke. Fadil, siapa nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan? Muhammad Darwis. Masya Allah. Lupa bagi dua sama Ustaz Kasim. Ya, Pak Muhammadiyah ini didirikan cuma lewat 2 surat dalam Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membahas Al-Quran 114 surat. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membahas 30 juz Al-Quran. Hanya 2 surat yang menjadi pelopor semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga jadilah Muhammadiyah. Siapa yang tahu 2 surat ini? Ayo Pak. Surat apa Pak? Ya, jawab dong, jangan malu-malu. Ayo Pak, lanjut Pak. Ya, tadi masih yang jawab pertanyaan dapat duit nggak bisa berusaha. Namanya siapa Pak? Wah Pak Mahlan Syah, Masya Allah, ini orang tua saya ya. Kita doakan sehat walafiat. Pak Mahlan Syah, apa Pak jawabannya Pak? Cuma 2 surat ini Muhammadiyah bisa eksis 1 abad. 2 surat ini tidak panjang, pendek di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu adalah pengamalan, bukan sekedar teori, bukan sekedar ceramah retorika. Surat apa Pak? 2 surat ya Pak? Nah, boleh jawab. Surat Ali Imran 104. Ya. Kemudian yang kedua surat Al-Maun. Ya, takbir betul. Tapi saya lengkapi Pak ya. Saya lengkapi surat Al-Maun dan surat Al-Asr. Al-Asr nggak apa-apa Pak, dapat hadiah Pak Rahman. Ini Pak Rahman kayaknya udah mulai WA istrinya. Tolong tambahan dia ini. Masya Allah, takbir. Masya Allah Pak. Langsung ke nasi goreng, bukan nasi goreng. Apa kata Kiai Haji Haidar Nasir ketika bincang dengan kami dari Kuda Muhammadiyah di PP Muhammadiyah Menteng? Hanya 2 surat, tapi bisa menggoncang dunia lewat gerakannya. Itu yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu surat Al-Ma'un dan surat Al-Asr. Apa itu surat Al-Ma'un? Yang dibahas 3 bulan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa itu surat Al-Asr? Yang dibahas 8 bulan berturut-turut oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itulah fondasi dari gerakan Muhammadiyah. Ya, yang pertama Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailun lil musallin alladzina hum عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. Singkat kata Allah, orang yang beragama bukan orang yang sekedar sholat, sekedar membaca Al-Quran, tapi orang yang beragama harus punya kepedulian terhadap sesama, terhadap anak yatim, orang miskin. Makanya ada di Muhammadiyah panti asuhan Muhammadiyah, ada di Muhammadiyah rumah sakit, ada di Muhammadiyah rumah miskin yang menampung fakir miskin dan duafa. Ada di Muhammadiyah lembaga pendidikan dari TK sampai universitas. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berislam tapi tidak punya kepedulian, Islam kita Islam yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang mencari jalan hidup selain Islam, Allah tidak akan terima gerakan hidupnya di dunia dan di akhirat, dia termasuk rugi. Islam adalah way of life, bukan sekedar retorika, wacana, jurnal ilmiah, tapi Islam adalah pengamal. Sampai-sampai Nabi katakan kepada kita semua, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'iun bi jambi. Tidak sempurna keimanan kamu kalau kamu bisa tidur kekenyangan, tetangga kamu ada yang lapar. Dan itulah spirit dari kurban. Kurban bukan sekedar kita gaya-gayaan,
siapa yang paling banyak dagingnya, siapa yang paling mahal hewan kurbannya. Tapi kurban mengajarkan kepada kita arti kepedulian kepada sesama. Allah tidak menerima darah dari kurban kita. Allah tidak menerima daging dari hewan kurban kita. Yang Allah terima apa? Takwa. Takwa di mana? Adanya di hati. Hati yang bersih, hati yang punya kepedulian dan perhatian kepada sesama muslim. Kita lihat hari ini Bapak Ibu, beda warna baju saja, beda organisasi saja sudah cuek, tidak mau saling salam, saling menyapa. Apakah ini Islam yang kunut dan tidak kunut berantem? Tarawih 11, 1, 2, 3 berantem. Padahal yang kunut benar, yang nggak kunut benar, yang nggak benar, yang nggak sebut. Salat tarawih 11 benar, hadisnya Aisyah. Salat yang 23 rakaat benar, hadisnya Umar bin Khattab. Yang nggak benar, yang nggak salat. Muhammadiyah inti dari ajarannya adalah kepedulian terhadap masyarakat kaum muslimin, khususnya umumnya kepada umat manusia. Kemudian surat kedua yang dibahas 8 bulan oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah surat Al-Asr. Apa bunyinya? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Kita lihat hari ini kaum muslimin membuang-buang waktu seenaknya sembarangan. Scroll up Instagram, TikTok tak habis-habis. Bahkan ada jurnal ilmiah dari Harvard mengatakan bahwa orang Indonesia mampu buka media sosial tanpa makna sehari 8 jam. 8 jam dari bangun tidur sampai tidur waktunya terbuang media sosial. Kiai Ahmad Dahlan banyak mengajarkan kepada kita Muhammadiyah. Orang yang bermuhammadiyah bukan orang yang menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Waktunya dipakai untuk memikirkan umat. Waktunya dipakai bagaimana umat Islam terbebas dari kebodohan, umat Islam terbebas dari kemiskinan, umat Islam terbebas dari keterbelakangan. Setiap hari itu yang dipikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Innal insana lafi khusr, manusia yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik dia pasti rugi. Satu saat adik-adik saya, ada seorang syekh yang saya kagumi, namanya Syekh Abdurrahman Al-Arifi, ulama Saudi terkenal. Beliau salah satu murid Syekh bin Baz. Ya, beliau adalah salah satu murid Syekh bin Baz. Satu saat beliau duduk di kajian Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini mufti Saudi yang paling lama, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Satu saat di majelis Syekh bin Baz ada kakek-kakek tua, umurnya sama kayak Syekh bin Baz. Dia cerita kepada Syekh Abdurrahman Al-Arifi yang masih muda yang lagi belajar. Nak, sini saya mau ngobrol sama kamu. Kamu tahu itu siapa? Ya, saya tahu itu Syekh bin Baz, mufti Saudi terkenal. Kamu tahu siapa dia? Dia teman kecil saya. SD bareng saya, SMP bareng saya. Dia teman main, teman ngobrol. Kemudian bapak ini pergi. Syekh Al-Arifi dalam bukunya Istamti' bi Hayati, judulnya, beliau katakan di dalam buku itu, saya bingung sama tuh bapak. Seandainya bapak itu yang tadi ngobrol sama saya, dia belajarnya rajin, dia ikut belajar kuliah S1, S2, S3, nanti dia lulus, mungkin dia jadi mufti juga kayak Syekh bin Baz. Tapi kenapa? Dia jadi manusia yang tidak dikenal oleh manusia lain. Kenapa? Perjuangannya, pergerakannya tidak dikenal oleh manusia banyak. Oh, karena dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Waktunya sama yang Allah berikan 24 jam 7 hari. Tapi yang ini satu sukses, yang satu jadi orang yang tidak punya apa-apa dan tidak berguna buat masyarakat karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Siapa Muhammadiyah? Yang mengamalkan 2 surat tadi, Al-Ma'un dan surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengomentari surat Al-Asr, "Law ma anzalallah fi hadzal Qur'an illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Quran yang turun cuma surat Al-Asr cukup jadi hujah buat manusia, enggak perlu surat Al-Baqarah, enggak perlu surat Al-Imran. Kata Imam Syafi'i, kenapa? Karena seluruh komponen beragama kita ada di surat Al-Asr. Kalau kita menggunakan waktu dengan baik, kita akan jadi orang sukses. Kita akan jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak.
Nggak mungkin kita buang waktu dalam sia-siaan. Waktu kalau sudah pergi dia tidak akan bisa kembali lagi. Makanya waktu idza dzahab lan yauda abadan. Kalau dia pergi nggak bisa kembali lagi. Lihat orang-orang, mohon maaf, yang ketika sudah tua, rentak, dia tidak menjadi apa-apa. Dia katakan kepada saya apa? Seandainya dulu saya duduk untuk belajar, membaca buku yang banyak, mungkin saya sudah punya kampus, saya sudah punya universitas, saya sudah punya sekolah, dan saya sudah punya perusahaan. Andai. Maka itu jamaah rahimakumullah, spirit al-ma'un, spirit al-asr, surat al-asr harus jadi tonggak kemajuan Muhammadiyah di Muara Tewi dari utara. Setuju? Sama-sama yang kita baca yuk. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman, amal soleh, dakwah, sabar. Dalam menjalankan keimanan pasti kita dapat ujian. Nggak mungkin mulus. Usaha gagal, bisnis ditipu, berdagang dibohongin. Sabar dalam menjalani keimanan. Karena orang yang memproklamasikan dirinya beriman pasti dapat ujian. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan ngomong iman tanpa diuji? Nggak mungkin, impossible. Orang yang bilang dirinya mukmin Islam, mukmin pasti dapat ujian. Ujian ini bukan untuk membuat dia gagal. Ujian ini bukan membuat dia hina, justru akan menjadi bola yang melejitkan kesuksesannya. Bahkan ada satu jurnal ilmiah mengatakan orang kalau mau jadi pebisnis sukses, biasanya rata-rata average dia gagal 5 kali. Baru setelah 5 kali dia akan jadi pebisnis lebih hebat lagi. Orang yang beriman dia sabar menjalani keimanan. Orang yang beriman sabar menjalani amal soleh. Sholat subuh berat, sholat subuh ngantuk. Makanya kita ini adalah Ibrahim. Bedanya kita sama Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail. Tapi kita diperintahkan menyembelih ego kita, syahwat kita, nafsu kita. Kalau subuh Allahu Akbar, buang rasa malas kita, kantuk kita. Itulah saat ini kita harus sembelih rasa malas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla lewat spirit kurban, sabar dalam beramal soleh. Sholat subuh gak gampang. Makanya kata Rasulullah ada 2 sholat. Kalau kita tinggalkan 2 sholat ini kita munafik, bukan orang muslim. Sholat apa? Subuh dan isya. Kita mau lihat siapa orang Muhammadiyah yang benar atau Muhammadiyah yang munafik. Caranya gampang. Lihat subuh berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid atau enggak. Ini pelajaran buat kita semua, Bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam beramal soleh. Yang ketiga apa? Sabar dalam berdakwah. Dakwah tujuannya bukan banyak-banyakan. Kita lihat umat Islam di Indonesia berapa? 87%. Tapi ekonomi kita dikuasai oleh orang yang tidak sampai 1% etnis ini. Bayangkan Pak, etnis ini tidak sampai 1% di Indonesia, tapi menguasai 87% ekonomi umat Islam. Nah, ini renungan buat kita semua. Sabar dalam berdakwah. Ini menunjukkan bahwa kuantitas belum tentu berkualitas. Buktinya yang minoritas bisa menguasai yang mayoritas. Bagaimana kita tingkatkan kualitas bermuhammadiyah kita supaya bisa menjadi tonggak kesuksesan dalam berbagai segmen sesi di masyarakat Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Besok pagi saya akan bergerak di Jakarta. Tadi pagi sudah melaksanakan amanah dari Pak Jimmy Rahman, Ustaz Rahman dan Ustaz Adam menyampaikan khutbah Idul Adha. Saya minta adik-adik bikin kesimpulan khutbah Idul Adha tadi. Bikin yang terbaik dapat hadiah umroh dari Pak Rahman. Tapi brosurnya dulu. Brosurnya dulu. Lihat brosur aja udah sedih. Ya, bikin ringkasan khutbah Idul Adha ya tadi pagi di halaman Pemda Bantul. Terima kasih kepada seluruh para asatidzah, para guru-guru, semangat bermuhammadiyah karena Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah.
Wahai engkau yang masuk Muhammadiyah, tujuannya cari cuan, Muhammadiyah bukan tempat Anda. Muhammadiyah bukan tempat Anda. Muhammadiyah tempat bagi mereka yang sacrifice, yang mengorbankan apa yang dia miliki, hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan nyawa diberikan untuk pergerakan Muhammadiyah. Terima kasih. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ridhoi seluruh pengurus PDM Muhammadiyah Barito Utara, sekretaris, anggota, bendahara, seluruh jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa Barito Utara, Muara TW. Saya senang banget, ulun senang banget ketemu kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kalau nggak ketemu di sini, Pak, main di rumah saya di Jakarta. Rumah saya di Komplek Bulog, Blok A nomor 5, Jalan Haji Ten. Nanti Bapak kalau sudah masuk komplek rumah saya, ada rumah 6 lantai, Pak. Pakai lift. Di sana terparkir Lamborghini, Ferrari, Alphard. Ketahuilah rumah tetangga saya. Bukan rumah saya. Kalau nggak ketemu di Jakarta, semoga kita ketemu di Mekah. Mana aminnya? Kalau nggak ketemu di Mekah, kita semua ketemu di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita tidak berjumpa, Allah pasti pertemukan kita di surga. Bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Kiai Haji Ahmad Tahlan, bersama Kiai Haji Mas Mansur, dan bersama ulama-ulama Muhammadiyah yang telah mendahului kita. Ayo kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit sebelum keluar Masjid At-Taqwa sakitnya Allah sembuhkan. Keluar majelis ini kalau ada yang punya utangnya dilunasi oleh Allah. Ini yang aminnya kencang kayaknya sudah ditagih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita ولا عسيرا إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Asyikhan. Selanjutnya kita akan menikmati sedikit hidangan yang sudah disiapkan oleh Ibu-Ibu Asia. Sudah siap? Kami persilakan kepada jemaah semua untuk dapat bersama-sama kita menyantap makanan yang sudah disiapkan.